Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas komponen-komponen yang terdapat di dalam sistem kelistrikan bodi. Sebelum kita ke komponen-komponen tersebut, kita akan ke sistem-sistem yang ada di dalam sistem kelistrikan bodi tersebut. Yang pertama ada sistem penerangan. Di dalam sistem penerangan ini terdapat beberapa komponen, diantaranya lampu kepala. Lampu kepala ini berfungsi untuk menerangi jalan pada bagian depan kendaraan. Pada umumnya, lampu kepala ini dilengkapi dengan dua kondisi jarak penerangannya, yaitu lampu jarak jauh dengan jarak 100 meter dan lampu jarak dekat dengan jarak 40 meter. Selanjutnya ada lampu jarak dan lampu belakang. Lampu ini berfungsi untuk memberikan isyarat adanya kendaraan serta lebar dari kendaraan kepada pengendara lain yang berada pada bagian depan maupun belakang pada saat kondisi jalan gelap. Selanjutnya ada lampu rem. Lampu rem ini berfungsi untuk memberitahukan ke pengendara lain yang berada di belakang bahwa kita akan melakukan pengereman atau menurunkan kecepatan kendaraan atau memberhentikan kendaraan. Selanjutnya ada lampu tanda belok atau lampu sen. Lampu ini berfungsi untuk memberikan isyarat kepada pengendara lain yang berada di belakang ataupun di depan bahwa kita akan membelok, pindah jalur, atau menyalip kendaraan. Selanjutnya ada lampu hazard atau lampu darurat. Lampu ini berfungsi untuk memberikan isyarat kepada pengendara lainnya, baik yang berada di depan maupun yang berada di belakang, bahwa kita dalam keadaan darurat. Misalnya, macet di jalan, sedang mengantar orang sakit, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada lampu plat nomor. Lampu ini berfungsi untuk memberikan penerangan tambahan agar plat nomor kendaraan dapat terlihat oleh kendaraan lain yang berada pada sisi belakang atau depan kendaraan. Selanjutnya ada lampu mundur. Lampu mundur ini berfungsi untuk memberikan isyarat pada pengendara lain yang berada di belakang agar tahu bahwa kendaraan yang kita kendarai akan berjalan mundur. Selanjutnya lampu instrumen atau lampu panel. Lampu ini berfungsi untuk menerangi meter-meter pada instrumen panel pada saat kondisi gelap atau malam hari, sehingga memungkinkan pengendara dapat melihat dan membaca meter-meter pada panel instrumen. Selanjutnya, lampu ruangan. Lampu ini berfungsi untuk menerangi bagian dalam kendaraan, sehingga pada kondisi malam hari, pada bagian dalam kendaraan tidak gelap. Selanjutnya, ada fuse atau sekring. Fuse ini berfungsi sebagai pengaman dalam rangkaian elektronika maupun perangkat listrik. Selanjutnya ada flasher. Flasher ini berfungsi untuk menyuplai arus ke lampu yang berubah-ubah sehingga menghasilkan nyala lampu yang berkedip-kedip. Selanjutnya ada relay. Relay ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, untuk mengendalikan sirkuit tegangan tinggi dengan menggunakan bantuan signal tegangan rendah. Yang kedua, menjalankan fungsi logika. Yang ketiga, memberikan fungsi penundaan waktu. Dan yang terakhir, yang keempat, untuk melindungi motor atau komponen lainnya dari kelebihan tegangan atau korsleting. Selanjutnya kita beralih ke sistem klakson. Klakson ini berfungsi untuk memberitahukan pengendara lainnya
dengan isyarat bunyi atau suara sehingga pengendara lain dapat mengetahuinya. Selanjutnya kita beralih ke sistem wiper dan washer. Sistem wiper ini berfungsi untuk membersihkan kaca pada bagian depan kendaraan atau belakang kendaraan dari kemungkinan kotoran, serangga kecil, ataupun air hujan, sehingga akan membantu penglihatan pengendara agar tidak terhalangi oleh kotoran, serangga, dan air hujan tersebut. Sedangkan washer berfungsi untuk membantu kinerja dari wiper. Washer bekerja dengan menyemprotkan cairan pembersih pada bagian kaca bagian depan atau bagian belakang kendaraan. Selanjutnya kita beralih ke sistem power windows. Sistem ini berfungsi untuk membuka dan menutup kaca pintu pada mobil secara elektrik. Cara kerja power windows ini menggunakan motor listrik. Di dalam sistem power windows ini terdapat beberapa komponen. Yang pertama, sekring. Sekring ini berfungsi untuk mengamankan rangkaian kelistrikan dari arus dengan ampere besar. Ampere itu satuan yang menunjukkan intensitas arus. Komponen yang kedua, saklar. Saklar terdiri dari dua macam. Ada saklar driver switch. Untuk saklar driver switch ini memiliki 4 buah tombol yang dapat mengendalikan keempat kaca pada 4 pintu. Sementara saklar yang kedua bernama passenger switch, hanya memiliki 1 tombol untuk mengendalikan 1 kaca. Untuk lokasi sesuai namanya, driver switch terletak pada pintu sisi pengemudi, sementara passenger switch terletak pada ketiga pintu lainnya. Komponen yang ketiga yaitu kabel penghubung. Kabel penghubung ini berfungsi untuk mengalirkan arus listrik dari baterai sampai ke motor listrik. Kabel-kabel yang digunakan pada sistem power window umumnya berdiameter kecil, kecuali kabel yang menuju motor memiliki diameter lebih besar. Komponen yang keempat yaitu power window motor. Power window motor berfungsi sebagai aktuator yang akan mengubah energi listrik menjadi gerakan putaran. Komponen yang kelima yaitu transfer gear. Transfer gear berfungsi untuk menyalurkan putaran dari output motor ke pulley. Komponen yang keenam yaitu kawat penghubung. Kawat penghubung berfungsi layaknya rantai yang akan menarik glass holder saat pulley di dalam transfer gear berputar. Komponen yang ketujuh yaitu glass holder. Glass holder adalah braket penahan kaca mobil. Braket ini akan menahan kaca agar tidak jatuh. Komponen yang kedelapan yaitu glass holder track. Merupakan jalur atau track yang dijadikan lintasan pergerakan glass holder. Komponen yang terakhir di dalam sistem kelistrikan bodi pada mobil yaitu baterai atau sering disebut dengan aki. Baterai ini berfungsi untuk menyimpan energi listrik dalam bentuk energi kimia yang akan digunakan untuk mensuplai dan menyediakan listrik ke sistem kelistrikan bodi pada mobil. Baik, itulah beberapa komponen
yang terdapat di dalam sistem kelistrikan bodi pada mobil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.